Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh. Sebagaimana biasanya, kita akan lanjutkan dengan kajian kita. Pada hari ini kita akan coba mengkaji surat Al-An'am ayat 145, lanjutan daripada pembahasan yang kemarin. Di dalam surat Al-An'am ayat 145, di dalam surat Al-An'am ayat 145, Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Katakanlah, tidaklah aku mendapatkan pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang memakan, yat'amuhu, yang dia memakannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali bahwa ada yang dimakan itu adalah bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, aulahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya yang demikian itu, maka sesungguhnya dia itu adalah rijsun, kotor, afiskon, atau kefasikan, uhilla bi ghairillahi bihi, yaitu yang disembelih untuk selain Allah dengannya, menyebutkan selain nama Allah, atau kefasikan, yaitu yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Famanitura, maka barang siapa yang terpaksa, ghairu bagin, di mana dia tidak berkeinginan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 145. Kita akan coba lanjutkan pembahasan yang kemarin. Di dalam kitab tafsirnya dikemukakan, waqala Sa'id bin Mansur, dan telah berkata Sa'id bin Mansur, hadasana Abdul Aziz bin Muhammad an Isa bin Namilatil
Fazari an abihi. Qala, dia berkata, kuntu inda Ibni Umar. Aku saat itu berada dengan Ibnu Umar, dekat dengan Ibnu Umar. Fasa'alahu rajulun an aklil kunfazi. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang memakan daging landak. Faqara'a alaihi, maka Ibnu Umar membacakan atasnya kul la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Jadi Ibnu Umar ini membaca surat Al-An'am 145. Katakanlah, tidaklah aku mendapatkan apa-apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas yang memakan, yad'amuhu, memakannya. Al-ayah. Faqala saikhun indahu, maka lalu berkata seorang tua, ada orang tua ternyata juga bersama Ibnu Umar. Dia berkata, Sami'tu Aba Hurairah yaqulu. Aku mendengar Abu Hurairah, dia berkata, zakara indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan ketika berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala khabisatun minal khobais. Dia berkata khabisatun minal khobais, bahwa landak itu termasuk hewan kotor, tidak halal. Jadi landak itu adalah termasuk hewan yang kotor. Khabisatun minal khobais, yang kotor dari yang kotor, yang jijik. Ya. Faqala Ibnu Umar, maka berkatalah Ibnu Umar, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu fahuwa kama qala. Jika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakannya fahuwa kama qala, maka yang demikian itu sebagaimana yang Nabi katakan. Jadi ketika Ibnu Umar ini mengemukakan berkaitan dengan pertanyaan seorang laki-laki tentang makan daging landak, Ibnu Umar itu membacakan Al-An'am 145. Akan tetapi ada orang tua di situ yang mengcounter, yang berinterupsi. Kalau kita bilang, wahai Ibnu Umar, aku pernah mendengar bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan ketika dia berdekatan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, landak itu kotor. Artinya bahwa landak itu haram, nggak boleh dimakan. Setelah mendengar sanggahan itu, maka Ibnu Umar mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kama qala, maka hukumnya sebagaimana yang Nabi katakan. Ya sudah, landak itu kotor, nggak boleh dimakan. Warwahu Abu Dawud an Abi Sauri
an Sa'id bin Mansur bihi, dan telah meriwayatkannya Abu Daud dari Abu Sur dari Sa'id bin Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi. Perhatikan, famaniturra ghaira bagin wala adin. Perhatikan penggalan ayat itu. Famaniturra ghaira bagin wala adin. Maka barang siapa yang terpaksa, yang dia tidak berkeinginan dan dia tidak melampaui batas. Maksudnya adalah famaniturra ila akli syai'in mimma haramallahu fi hajil ayatil karimati. Maksudnya adalah maka barang siapa yang dia terpaksa ila akli syai'in, kepada memakan sesuatu, dia terpaksa memakan sesuatu, mimma haramallahu fi hajil ayatil karimati, dari apa-apa yang Allah telah haramkan di dalam ayat yang mulia ini. Wa huwa ghairu mutalabisin bibakin wala udwanin, dan dia tidak berkeinginan. Selain dia terpaksa, juga dia tidak berkeinginan dan tidak melampaui batas. Jadi maksud dari penggalan ayat famaniturra ghairu bagin wala adin seperti itu. Dia terpaksa makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terpaksa makan padahal dia tidak berkeinginan dan dia tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya sudah. Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurun lahu rahimum bih, artinya bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun bagi orang tersebut yang terpaksa makan. Rahimun lagi Maha Penyayang dengannya. Jadi dimaafkan. Daripada dia misalnya mati nggak makan, sedangkan tidak ada makanan yang bisa diketemukan, makanan yang halal, yang ketemu bangke, makan deh. Ya udah, fa inna rabbaka ghafurun rahimun. Gak apa-apa. Ini namanya rukhsah dalam kondisi darurat. Keadaan terpaksa. Iya. Wa qad taqaddama tafsiru hazil ayati fi suratil Baqarah bima fihi. Jadi masalah fa inna rabbaka ghafurur rahim juga telah dijelaskan dahulu pada tafsir surat Al-Baqarah. Dan makna min syakil hajil ayatil karimati, dari susunan ayat yang mulia ini, ar-ruddu ala musyrikin alladzina mabtada'uhu min tahrimin muharramati ala anfusihim. Jadi kalau susunan dari kalimat dari susunan ayat yang mulia ini adalah ar-ruddu alal musyrikin, yaitu Allah menolak terhadap orang-orang musyrik allazi tada'u mabtada'uhu min tahrimil muharramati. Dia menolak daripada orang-orang musyrik
yang mengada-adakan sesuatu yang dia buat-buatnya daripada mengharamkan atas dirinya sendiri. Dengan pandangan yang rusak minal bahirati wasaibati wal wasilah wal ham wa nahwi zalika. Pandangannya rusak, di mana dia mengharamkan bahira, hewan bahira, saibah, wasilah dan ham. Ya. Yang mana padahal hewan-hewan itu nggak pernah diharamkan oleh Allah. Tapi mereka membuat-buat bahwa hewan-hewan yang tadi seperti bahira, saibah, wasilah dan ham itu adalah haram. Mereka buat-buat. Dan untuk yang demikian inilah maka Allah menolak. Ya, Allah menolak bahwasanya hewan-hewan tersebut tidak haram. Fa amara rasulahu ayyakhbirahum, maka lalu kemudian Allah memerintahkan kepada utusannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyakhbirahum, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad memberikan kabar kepada mereka annahu la yajidu fima auhahu Allahu ilaihi anna zalika mahrumun. Ya. Jadi Kanjeng Nabi memberikan kabar kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, annahu la yajidu fima auhahu Allahu, bahwasanya dia tidak mendapatkan pada apa-apa yang Allah telah mewahyukannya semuanya. Ya. Semua orang yang telah mewahyukannya kepadanya yang demikian itu mahrum adalah haram. Enggak ada tuh. Enggak ada didapatkan bahwa yang demikian itu haram. Bahiro, saibah, wasilah dan ham enggak haram. Dia Kanjeng Nabi tidak mendapatkannya di dalam apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma harrama ma zakara fi hadzal ayati minal mayyitati, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu yang Allah telah menyebutkannya di dalam ayat ini minal mayyitati, daripada bangkai, wadamil maspuhi, dan darah yang mengalir, walahmil khinziri, dan daging babi. Itu yang diharamkan baru. Itu yang disebutkan tadi di dalam Al-An'am ayat 145 yang diharamkan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Kepasikan itu menyembelih hewan tapi tidak menyebut nama Allah, disebutkan nama yang lain, misalnya berhala, ya, maka yang demikian itu haram. Wa ma ada zalika falam yahrum wa inna ma huwa apun masqut anhu, dan apa-apa yang selain yang demikian itu falam yahrum, maka tidak haram. Jadi selain darah yang mengalir, selain bangkai, selain daging babi, selain yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, semuanya halal. Lam yahrum, falam yahrum, enggak haram. Kan yang haram tadi kan bangkai, ya, daging babi. Jadi selain yang tertuang di dalam ayat 145 Al-An'am, falam yahrum, maka dia tidak haram. Wa innama huwa afun, dan sesungguhnya dia memaafkan.
Maskutun anhu adalah didiamkannya daripada sesuatu. Jadi ketika Kanjeng Nabi melihat sahabatnya memakan sesuatu, Nabi tidak komentar. Melarang kagak, menghalalkan kagak. Mangga-mangga wae rek mangan mah. Silakan aja kalau makan. Diam tuh Kanjeng Nabi. Nah, yang demikian itu dimaafkan. Fa kaifa tazumuna antum annahu haramun wa min aina haramtumuhu wa lam yahrumhullahu. Jadi ini pertanyaan kepada orang musyrik. Fa kaifa tazumuna antum, maka bagaimana kalian bisa menganggap annahu haramun, bahwasanya yang demikian haram. Wa min aina haramtumuhu, dan dari mana kalian bisa mengharamkannya. Walam yahrumhu Allahu, padahal Allah tidak mengharamkan. Dari mana kok kalian bisa-bisanya mengharamkan padahal Allah tidak mengharamkannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama ini berbeda pendapat. Ulama berbeda pandang berkaitan dengan masalah Al-An'am 145. Bahwa berdasarkan pengertian ini yang tertuang di dalam Al-An'am 145, tidak ada lagi pengharaman terhadap jenis lainnya sesudah keterangan ini. Jadi untuk yang lain, yang bukan daging babi, yang bukan bangke, yang bukan darah mengalir, ya, nggak ada lagi pengharaman menurut sebagian ulama. Namun demikian ada komentar dari ulama yang lain. Jika memang ada ulama yang berpendapat demikian, maka tetap memakannya adalah makruh. Ya. Jadi berdasarkan ayat 145 Al-An'am tidak ada lagi yang diharamkan selain 145 Al-An'am. Kama ja'an nahyu an luhumil humuril ahliyati wa luhumis sibai wa kulli ji mikhlabin minat doir alal mashuri min mazahibil ulama. Jadi nggak ada lagi, ya, pelarangan daripada daging keledai kampung. Tidak ada lagi pelarangan bagi daging hewan pemangsa, dan tidak ada lagi pelarangan bagi hewan yang memiliki cakar yang tajam minat toir, daripada burung. Itu menurut sebagian ulama. Jadi nggak haram tuh makan singa Bang Jid. Nah, singa kan bukan babi, nggak haram kalau menurut sebagian ulama. Makan burung elang yang cakarnya tajam nggak haram, karena sebagian ulama tersebut memegang pada Al-An'am ayat 145. Akan tetapi kemudian ditentang, berbeda pendapat dengan ulama yang lain sebagaimana yang tertuang di dalam tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain, dalam pembahasan akhir tentang ayat 145, wa yulhaqqa bima zukira bisunnati, dan dipersamakan hukumnya, disamakan hukumnya akan keharaman mimma zukira bisunnati, dengan apa-apa yang disebutkan di dalam sunnah, yaitu dalam hadis.
kullu zi nabin minas sibai wa mikhlabin minat toir. Segala yang memiliki taring daripada binatang buas dan yang memiliki kuku yang tajam, cakar yang tajam minat toir, maka dua jenis hewan ini tetap haram. Maka jenis daripada dua binatang ini tetap haram. Binatang buas yang bertaring, kemudian burung yang memiliki cakar yang tajam tetap haram. Pengharamannya bukan berada di dalam Al-Quran, tetapi tertuang di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini disebutkan naha an kulli zinabin minasibai wa kulli ji mikhlabin minat toir. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi melarang, naha, bahwa Kanjeng Nabi melarang daripada segala yang memiliki taring daripada hewan buas dan segala yang memiliki cakar yang tajam daripada burung. Haram, nggak boleh, berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelarangan berkaitan dengan keledai kampung, naha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an luhumil khumuri ahliyati yauma Khaybar. Rawahu Ibnu Saibah wa Bukhari an Ibni Umar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah melarang daripada daging-daging himar, daging-daging keledai kampung pada hari Khaybar. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita bahwa pegangan pokok daripada Islam itu dua. Ya, kitabullah wa sunnatur rasul. Kitabullah itu Al-Quran, sunnatur rasul hadis. Jadi kalau memang di dalam Al-Quran tidak ada, tapi ada pelarangan dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ya, pengharaman di dalam hadis, maka kita tetap tidak boleh memakannya, haram memakannya, meskipun tidak ada tertuang di dalam Al-Quran, akan tetapi pengharaman tersebut tertuang di dalam hadis. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian akhir kita Al-An'am 145. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.